Oke, kita mulai. Bisa dimulai? Bisa. Record aman? Tanaman? Aman. Oke, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا من رب العالمين. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah ana bi khair, Pak. Antum? Alhamdulillah, ana bi khairin aidon. Ayo yomin hadza. Apa, Hari Pak? apa ini? Ahad. Iya, yaumul ahad, masyaallah. Baik, di hari Ahad ini kita akan melanjutkan kembali materi kita dan ini insya Allah merupakan pertemuan terakhir untuk pembahasan bab jenis-jenis mad, ya, jenis-jenis mad. Sebelum itu Anda coba untuk share screen terlebih dahulu. Gimana, sudah terlihat? Oke, nah ini adalah jenis-jenis mad di pembahasan terakhir kita, yang dimana kita akan membahas mengenai mad tamkin, mad iwad, dan mad silah. Oke, mad tamkin, mad iwad, dan mad silah. Oke, sebelum itu kita baca niat terlebih dahulu. Antum baca niat di dalam hati aja, tafadhol. Amin. Oke, dan juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lihat silabus kita. Kita sudah masuk ke jenis-jenis mat. Ini adalah pembahasan yang terakhir. Berarti untuk next pertemuan insyaallah kita akan sudah masuk ke hukum mad. Nah, tinggal 2 bab lagi berarti ya. Namun ini nanti akan agak panjang ya untuk pembahasan mat ini. Karena di Syaratu Fatwa Atfal ini memang lebih banyak itu membahas mengenai mat. Keunggulan dari Syaratu Fatwa Atfal itu rinciannya diperbanyak di materi mat gitu. Dibandingkan dengan materi yang lain. Nah, kita masuk ke mat berikutnya. Nah, ini mat tobi'i. Masih ingat mat tobi'i yang kemarin? Mat tobi'i itu mat asli ya. Mat yang ya mat sebagai bagaimana orang Arab itu tabiatnya ketika berbicara gitu, tabi'i, tabiat. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai mat tamkin. Sebelum itu antum pernah dengar gak apa itu mat tamkin? Pernah Nah, barusan ya. denger dong, Pak. Dengar. Mat tamkin ini sebenarnya mat tobi'i juga. Matubi'i juga. Namun para ulama itu ingin mengkhususkan, menspesifikasikan mat ini gitu ya. Jadi disebut mat tamkin itu, tamkin artinya kokoh. Jadi ketika kita ingin membaca mat ini, kita harus memperhatikan karena ini termasuk mat tobi'i juga. Namun mat tobi'i yang harus diperhatikan. Oleh karena itu dibuat bab tersendiri yaitu mat tamkin ini. Karena di sini seringkali menjadi khofa, menjadi tersembunyi matnya. Kita akan lihat apa itu mat tamkin. Mat tamkin adalah mat tobi'i yang wajib dibaca dengan 2 harokat secara sempurna untuk memisahkan 2 huruf waw atau 2 huruf iya. Disebut mat tamkin untuk menjaga kesempurnaan bacaan mad agar tidak diidghamkan dengan huruf berikutnya. Jadi mat tamkin ini itu dibacanya 2 harokat sama seperti mat tobi'i. Kalau antum sebutnya mat tobi'i juga tidak apa-apa sebenarnya. Gitu. Nah, mat tamkin ini seperti apa contohnya? Nah, ulama itu ada beda pendapat. Kalau Al-Imam Hafs atau yang biasa dibahas-bahas ya, dibahas di pertemuan pelajaran tajwid itu ada 2 ya. Nah, yang pertama di sini waw sukun bertemu dengan waw berharokat. Atau bisa baca qalu wahum. Jadi ketika huruf mat nih waw, mat huruf matnya kan waw ya.
Nah, di sini dia bertemu dengan waw yang berharokat gitu. Nah, kalau ini pertemuannya mutamatsilan itu ya, shogir ya. Mutamatsilan shogir. Nah, ini dibacanya matamkin. Jadi dibacanya dua harokat sama seperti matobi'i. Ya matobi'i maksudnya ya. Kenapa ini disebut dengan matamkin? Tadi ya untuk menjaga dia. Karena seringkali para pembaca itu tidak membacanya dengan dua harokat gitu. Karena dikhawatirkan. Kalau misalkan untuk baca tidak berharokat nanti jadinya seperti ada tasydidnya. Qalu wahum. Qalu wahum. Nah, jadi oleh karena itu dipanjangkan untuk mengetahui bahwa di situ ada huruf mad gitu loh. Qalu wahum gitu. Karena dia hurufnya sama ya. Jadi dikhawatirkan tidak terbaca. Berikutnya amanu wa amilu. Tuh. Berikutnya fi yaumin fi. Nah, ini ya bertemu ya. Jadi jangan sampai fi yaumin. Nanti beda lagi artinya. Berikutnya juga alladzi yuwaswis. Nah, alladzinya ya. Alladzi yuwaswis. Jadi dipanjangkan kayak gitu. Juga terdapat bentuk lain. Nah, ini bentuk yang sering dibahas nih biasanya di halaqah tajwid ya. Yaitu ketika ya bertasydid bertemu dengan ya sukun atau huruf mad. Huyitum an-nabiyina al-ummiyina illiyina. Nah, kedua ini disebut dengan matamkin. Jadi, apa yang membedakan dengan matobi biasa? Kalau ini pertemuannya ini ya, karena dia hurufnya sama persis gitu aja. Dia mutamatsilain dia. Karena mutamatsilain jadinya disebut tamkin ini. Untuk menjaga agar dia itu bahwa ada huruf mat gitu. Tidak ditasydidkan. Kayak gitu. Itu untuk matamkin. Sampai sini mungkin jelas sebelum kita lanjut lagi? Jelas Pak. Intinya untuk matamkin tidak ada penekanan ya. Itu yang sangat Iya. Iya, oke. Betul. Lanjut. Berikutnya adalah mad iwad. Mad iwad. Pernah dengar mad iwad? Pernah Pak. Coba Nah ya. ngerti. Nah, kamu ngerti ya. Oke. Kita coba ingatkan lagi. Mad iwad itu artinya mengganti nih. Mengganti. Dalam istilah tajwid artinya adalah mengganti fathatain selain muannas dengan mad dua harokat bila dibaca wakof. Nah, syarat terjadinya mad iwad itu adalah pertama fathatain. Oke. Yang kedua terjadinya di wakof atau di akhir kalimat. Oke. Yang ketiga selain tak marbutoh. Nah, itu syarat terjadinya mad iwad. Pertama apa? Fathatain. Di akhir ya, kalimat. Yang di akhir, betul. Yang kedua di akhir kalimat atau di wakof. Yang ketiga selain tak marbutoh. Nah, kita contoh ya, misalkan. Ini katanya di akhir nih, aliman. Kalau di akhir nih dibacanya jadi alima. Dua harokat. Gitu. Alima. Jadi panjang li sama ma itu sama, dua harokat. Alima. Kayak gitu. Jadi kan tadinya asalnya dia tanwin ya, fathatain. Jadi kalau antum nanti baca Al-Quran nih, dia di akhirnya itu fathatain, maka dia dibacanya mad iwad, dua harokat. Alima, kayak gitu. Dia diganti ya. Tadinya kan asalnya bukan mad dia. Mad iwad ini asalnya bukan mad, tapi dia fathatain. Gitu. Maka diganti. Gitu. Jadi mad. Disebutlah mad iwad, diganti. Kayak gitu. Contoh lagi. Ahada. Ya, dibacanya ahada. Bukan ahadan. Gitu. Atau ahad. Bukan ya. Karena dia fathatain di akhir kalimat. Itu. Di akhir kalimat loh. Contoh lagi. Ma'a. Ya, jadi bukan ma. Bukan. Karena dia fathatain. Kecuali kalau bukan fathatain ya. Kalau antum ketemu nih hamzahnya dia cuman harokat fathah doang, maka dibacanya cukup disukunkan. Ma. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan di akhirnya ada fathatain, maka dia diganti jadi mad iwad. Ma. Kayak gitu. Nah, terus kenapa kok di sini tidak ditaruh alif setelahnya nih? Nih yang lain ditaruh alif nih tuh. Ma, nih, da dibaca ya.
Ada alifnya. Di sini kok nggak ada alifnya? Nah, orang-orang Arab itu mereka tidak bisa menggabungkan antara dua alif gitu. Jadinya tidak ditulis. Oh. Tidak perlu ditulis. Nanti ada pengecualian nanti ya, ada di setelah ini. Contoh lagi, dua gitu ya. Diganti dia jadi mad tabi'i. Nah, fathatain pada tamar butoh nih, tamar butoh tau kan yang tak bulat. Nah, tamar butoh itu kan kalau di akhir dia selalu always tidak pernah never dibacanya H. Bentar, Pak. Selalu tidak pernah dibaca H. Selalu always. Tidak pernah never. Oh, ini mat tambahan ya, Pak. Enggak, jadi gini. Tamar buta itu dia pasti dia always, selalu dia dibacanya H gitu ya. Ketika di akhir. Contoh ya, wasyajaroh. Jadi bukan wasyajarota, enggak. Karena khusus untuk tamar buto ketika di akhir pasti berubah menjadi H. Gitu. Pasti dia. Contoh lagi, jannah gitu ya. Yeah. Jadi bukan jannata, enggak. Kayak gitu. Jadi itu untuk mad iwad. Pertama fathatain, yang kedua kondisinya di akhir kalimat atau di waqaf, dan yang terakhir dia bukan tak marbutoh. Kalau tak marbutoh maka dia diganti menjadi H, bukan mad iwad kayak tadi. Nah, itu mad iwad ya. Oke, peringatan yang kedua. Orang Arab menulis alif pada kata tersebut nih, nisa'a, dan yang semisalnya disebabkan mereka tidak mengumpulkan hamzah di antara dua alif tadi ya. Kenapa ini tidak ada alifnya? Karena orang Arab itu tidak mengumpulkan hamzah di antara dua alif. Karena di sini ada alif nih, ini alif. Nanti kalau misalkan ditaruh belakangnya ada alif lagi, itu orang Arab nggak biasa, kayak gitu. Tapi kalau misalkan setelahnya nih, sebelum ini nih, sebelum hamzah nih, sebelumnya nih kan ada alif nih kalau yang ini. Kalau misalkan nggak ada, maka di akhirnya ditaruh alif. Contoh di kata syai'a, bentuknya seperti ini. Amin? Nama. Contoh ya nih, insya'a. Gitu. Ini dibacanya a. Kenapa nggak ditaruh alif? Karena di depannya ada huruf alif nih, yang ini. Nah, mat ini pada kata ini tidak disebut dengan mat badal. Mungkin kalau antum tahu mat badal itu kan hamzah, dua hamzah nih, yang hamzah yang kedua diganti menjadi mat. Itu nanti di materi berikutnya sebenarnya. Yang penting intinya ini bukan mat badal ya, mat iwat ya, gitu ya. Intinya dia mat iwat. Nanti kalau kita udah masuk mat badal mungkin antum bisa connect nanti. Oke, berikutnya adalah mat silah. Tadi mat iwat mungkin ada yang bingung? Sebelum kita masuk ke mat silah. Cukup jelas, Pak. Cukup ya. Berikutnya mat silah. Mat silah ini mungkin agak rumit ya kalau yang belum belajar bahasa Arab. Nah, mat silah adalah mat yang terdapat pada 3 tempat. Namun untuk riwayat kita Imam Hafiz itu cuman ada di ha dhamir nanti atau mat atau ha kinayah. Nah, jadi kalau yang 3 tempat ini sebagai pengetahuan aja ya. Ini ha kinayah. Yang pertama di ha kinayah. Jadi mat silah itu terjadi pertama di ha kinayah atau disebut juga mat dhamir. Dhamir tahu nggak dhamir? Dhamir itu artinya kata ganti. Contoh misalkan kalau kata ganti dia laki-laki, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan huwa. Huwa. Kalau misalkan 2 orang laki-laki disebutnya dengan huma. Tapi kalau banyak disebut dengan hum. Ya, jadi kalau laki-lakinya tunggal disebut dengan huwa. Huwaladzi, kan dia gitu ya. Artinya dia laki-laki. Cuman tunggal, huwa. Kayak gitu. Nah, itu kalau di depan dibacanya huwa. Tapi kalau di belakang itu jadinya hu saja. Jadi kita akan coba lihat contohnya ya. Yang berikutnya yang di tempat berikutnya keterjadian mat silah adalah di ha ismul isyarah. Dan yang terakhir adalah mim jamak. Ini yang enggak ya, bukan riwayat kita ya, sebagai pengetahuan aja.
Hak kinayah nih yang kita bahas untuk dari riwayat Imam Hafiz nih. Yang tadi Anda sebutkan, hak ini adalah hak domir, ghaib, mufrad, muzakkar. Domir artinya kata ganti, ghaib artinya orang ketiga, mufrad artinya tunggal, muzakkar artinya laki-laki. Jadinya kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Itu maksudnya ya. Diberi tanda waw kecil saat dhammah dan diberi tanda ya kecil pada saat kasroh. Ini contohnya seperti ini. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yang mana yang hak kinayah? Yang hu sama Sama yang mana lagi? Itu ya. Kalau ada contohnya tuh udah ngerti langsung. Iya. Innahu. Nah, innahu hu itu kata ganti orang ketiga ya. Dia laki-laki tapi innahu kayak gitu. Jadi kalau di akhir dia hu bukan huwa ya. Jadi bukan inna huwa enggak gitu ya. Karena dia akhir. Nah, kadang dia dhamma, kadang dia kasroh. Innahu. Maka kalau misalkan hak dhamir nih, maka dibacanya 2 harokat. Nah, ini disebut dengan matsilah namanya. Matsilah. Matsilah terjadi di hak kinayah nih, hak kata ganti gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi dibacanya 2 harokat. Jadi orang-orang Arab itu ketika dia itu membaca huruf H yang kata ganti, maka dia dipanjangkan 2 harokat. Innahu. Jadi nggak dibaca pendek. Innahu ala. Enggak. Innahu ala raj'ihi laqadir. Pak. Ya, apa tuh? Berarti mudahnya untuk matsilah ketika kita menemukan huruf tambahan di situ aja ya Pak ya? Iya, kadang memang ada, kadang juga tidak ada. Nah, biasanya tertulis ya ada waw kecil atau ya kecil tandanya biasanya. Gitu. Nah, kalau antum nemu waw kecil atau ya kecil, atau bisa juga seperti misalkan alif tegak di atas, ya, alif tegak di atas atau alif tegak di bawah, atau dhammah terbalik. Nah, itu juga disebut dengan hak dhamir itu, atau matsilah itu ya. Nah, itu dibacanya 2 harokat kan ya, kayak gitu. Itu matsilah. Nah, ini matsilah. Oke, berikutnya matsilah pada hak kinayah. Ini syaratnya ya, syarat ya, kita fokus ke hak kinayah aja ya, karena ini yang riwayat kita. Hak kinayah itu terjadi syaratnya pertama ya pada hak dhamir ghaib mufrad muzakkar tadi ya, bukan selainnya. Nah, dhamirnya itu terletak di antara 2 huruf berharokat. Jadi haknya itu terletak di antara 2 huruf yang berharokat. Jadi yang depannya bukan sukun. Contoh ya, misalkan di sini kalau ini yang kecualinya nih. Ini kecualinya, nah coba garisin. Nah, ini. Kan katanya tadi di antara 2 huruf yang berharokat ya. Nah, ini kecuali nih, ini kecuali di Quran surat Al-Furqan ayat 24. Nah, jadi ini dibaca panjang tetap, walaupun sebelumnya dia sukun nih. Ianya kan sukun ya. Gitu. Kalau sedangkan mimnya memang berharokat. Tapi pada dasarnya kalau hak dhamir yang dia itu matsilah, dia diapit 2 huruf yang berharokat. Gitu. Pengecualian ini cuma di sini doang nih. Sama ada lagi di bagian surat Az-Zumar. Nah, kalau yang ini di mana hak dhamir ini tidak dibaca mat ya, padahal berada pada 2 huruf. Nah, kalau ini pengecualian yang tidak dibaca mat nih. Padahal dia diapit 2 huruf berharokat. Yang ini. Hu yang ini nih. Hu ini kan diapit 2 huruf berharokat nih. Dod sama lam. Nah, kalau ini pengecualian yang tidak dibaca panjang nih. Di Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu lakum. Dan nggak ada huruf tambahan juga ya Pak. Jadinya biasanya nggak ada tambahan. Jadi antum baca juga pasti pendek gitu ya. Udah gampang, sekarang udah gampang. Kayak gitu. Oke, lanjut dulu. Yang ketiga nih, adapun syarat yang ketiga adalah apabila hanya dibaca sukun maka tidak ada mat. Nah, contoh misalkan nih. Nah, ketika dia sukun nih, maka dia tidak dibaca. Tidak dibaca panjang. Contoh ya, yang ini nih, anak garisin. Anak highlight yang bagian sini.
Ini hanya sukun ya. Ini ha dhamir nih dia. Tapi dia sukun, maka tidak perlu dibaca panjang. Fa'alqih ilaihim. Jadi qafnya tidak perlu baca panjang juga. Fa'alqih ilaihim enggak juga. Atau fa'alqihi ilaihim enggak ya? Karena dia sukun ya. Dan seterusnya ini juga yang sukun nih, maka dia tidak perlu dibaca panjang. Cukup dibaca mati aja dia. Nah, ini contoh misalkan ya. Kalau tadi kan dibacanya wasol ya. Dibacanya wasol. Nih contoh ya. Maluhu wa ma kasab. Yang ini. Maluhu wa ma kasab. Nah, ini ha apa namanya tadi? Ha kinayah atau disebut dengan mat. Ini disebut dengan ha mat apa? Matsi. Matsila. Mat sila. Ya, ingetin antum lagi duduk sila sekarang kan. Mat sila. Enggak juga ya, selonjoran lagi. Ini mat sila. Nah, tapi kalau misalkan antum mau berhenti di sini nih, wakaf di sini, maka tidak perlu dibaca panjang, maka dia sukun aja cukup. Malu. Jadi bacanya malu gitu ya. Tidak perlu kalau misalkan antum berhenti maluhu, enggak perlu. Oleh karena itu kenapa dia ditaruh waw kecil bukan waw yang besar ya? Ya karena itu tadi ketika sukun dia tidak dibaca. Karena kalau misalkan di depannya ada waw lagi, misalkan gini ya, waw besar, maka yang terakhir bukan huruf H, huruf waw. Dia dibaca panjang kayak gitu. Nah, karena tabiatnya dia ketika sukun tidak dibaca, maka ditulisnya cuma waw kecil aja gitu. Contoh misalkan lagi wa ummihi wa abi. Kalau sukun dibaca, kalau antum berarti di sini wa ummi. Sama satu lagi malahu aqladah. Kalau ini lebih beda lagi nih. Ini ada kasus lagi. Di depannya ada hamzah. Karena di depannya ada hamzah, maka dia jadinya panjang. 6 harokat. Malahu aqladah. Ini nanti pembahasannya di mat far'i ya. Tapi kalau antum mau berhenti di sini, bacanya tidak perlu dibaca panjang, cukup dimatikan saja. Malah. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nah, cukup Pak. Berarti kalau yang kata ganti orang ketiga kan bu tadi ya. Terus kalau ada kasroh hi. Harokat. Nah, Pak, jelas. Jelas ya. Kalau sukun maka tidak perlu dibaca panjang. Panjang, 2 harokat. Tidak perlu dibaca panjang ya, cukup disukun aja. Karena anak seperti antum baca itu waktu awal-awal itu dibaca ya antum ya. Jadi panjang ketika sukun. Tapi sekarang udah tahu ya. Nah, dalam mushaf standar internasional, mad sila ini diberi waw kecil tadi ya. Tandanya itu waw kecil, kalau enggak ya kecil gitu. Untuk yang kasroh. Nah, ada 2 tanda yang berbeda yang digunakan para ulama untuk mad silah sugro. Nah, ini yang tadi ya sama ya sebenarnya. Kalau misalkan yang ini yang jadi gini, mad silah itu dia ada 2 sebenarnya. Ada yang mad silah qasiroh, ada mad silah tawilah. Pernah dengar gak? Anda pernah jelasin nanti. Mad silah qasiroh itu yang pendek ya, yang maksudnya yang panjangnya 2 harokat, yang tawilah yang tadi, yang bendera, yang panjangnya 6 harokat. Belum kayaknya Pak. Oh belum ya? Oke, nanti mungkin kita bahas di pertemuan yang lain, nanti di mad silah qasiroh sama tawilah nanti. Intinya dia tandanya ada waw kecil atau ya kecil. Nah kalau ini waw jamak, mim jamak gugur, mim jamak ya maksudnya. Nah ini yang bukan riwayat kita ya, mungkin sebagai pengetahuan. Jadi mim jamak itu adalah mim kata ganti untuk laki-laki yang jamak atau banyak gitu ya. Contohnya misalkan hum, him, kum, tum, ha, Ini kata ganti laki-laki tapi banyak gitu. Nah, Al-Imam Hafiz tidak membaca mim jamak dengan mad silah. Jadi gini tidak perlu kita ini ya, risaukan. Lupain aja gitu ya. Takutnya nanti bingung. Kita langsung skip aja ya. Contohnya kita coba latihan. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha.
Falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Oke, sampai situ dulu aja. Nah, coba tanya atau di ayat yang pertama ini. Kira-kira yang mana matobi'i? Matobi'i. Matobi'i. Nggak ada ya, Pak? Ada dong. Kan Masih ingat matobi itu dia ada yang tertulis huruf matnya, ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis biasanya itu dilambangkan dengan alif tegak atau dhamma terbalik kayak gitu ya. Berarti ain sama ya yang Nah, ya, yang ain ini betul sama ya. Nah, betul. Nah, ini matobi ya. Ini disebut matobi. Nah, terus yang ha ini apa nih? Dhabha yang tadi kita bahas nih ada nih. Mat iwad. Termasuknya apa dia? Mat iwad. Oke. Betul. Ganti. Mat iwad ya. Dibacanya dhabha, berhenti di akhir kalimat, maka dia diganti menjadi mat iwad atau menjadi 2 harokat gitu ya. Nah. Tapi kalau untuk lanjut, maka dia tidak menjadi mat iwad. Coba untuk baca kira-kira kalau disambung gimana bacanya? Jadi ikhfa ya, Pak. Nun atau tanwin. Nah, ya. Ikhfa apa kalau di sini ketemu fa? Aqrab, awsat, ab'ad? Fa. Abad. Aqrab yang dekat, ab'ad bukan pasti. Qaf kaf dia. Ya. Kan jauh awsat. Kalau abad beda makna umum. Ya, Pak. Apa? Ab'ad jauh kan, dia qaf kaf. Kalau aqrab dia dekat dia. Sama makhrajnya nun berarti atau tanwin. Tanwin kan sama aja nun ya. Berarti dia tadalto kalau yang aqrab. Maka dia ini maksudnya yang tengah-tengah. Ausat ya. Oke, maka dekatkan makhrajnya ke fa dia. Coba untuk baca digabungkan. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Apa tuh? Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Nah, gitu ya. Jadi dia tidak ada mat iwad kalau misalkan di wasol. Terakhir yang kedua coba untuk baca fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Oke, di sini yang mana mat tabi'i? Mat tabi'i. Dhammah bertemu waw. Mu. Oke, satu. Ada lagi? Ria, ya. Oke. Nah, sudah. Ada lagi enggak? Sudah. Ada lagi. Sekarang berikutnya mat siapa nih kalau di sini? Sama kami berarti yang tadi ya. Mat iwad. Mat iwad. Oke. Nah, kalau ini yang ayat yang ke-7 atau coba lihat terakhir. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, huruf ini sebut apa tadi? Mat silah atau hakinah. Nah, oke. Betul. Akhirnya paham berarti ya. Itu disebut dengan mat silah. Dibacanya 2 harokat. Kalau yang ala mat wajib. La mat asli. harokat? Ya, mat asli, mat tobi ya. Oh, mat wajib. Yang za mat asli. Beda. Oh. Oke. Yang za ada mat asli. Iya, mat asli atau mat tobi. Oke. Terakhir la syahid. Ini belum masuk ya, kita belum masuk pelajarannya. Ini matahari disukun ya. Nampak. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Insya Allah cukup, Pak. Lebih cukup ya. Diulang lagi materinya biar masuk kotak. Oke. Kalau yang kadang ditanyain, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nanti kita masuk berarti next pertemuan insya Allah di 2 pekan berikutnya, yaitu hukum-hukum mad. Kalau tadi kan jenis-jenis mad, ini hukum-hukum mad. Ini lebih panjang lagi pembahasannya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ana kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Pak. Terima kasih banyak. Baik, wa Pak. Ya, sama-sama banyak Pak.